materi yang sudah dipelajari. Baik, materi yang sudah dipelajari kemarin tentang nikmatnya ilmu dan indahnya berbagi pengetahuan, bisa disimpulkan bahwa ilmu itu adalah cahaya, dan cahaya itu tidak akan diberi yang bermaksiat. Al-ilmu nurun wa nurullahi la yudalil as. Dan Allah memberi keutamaan-keutamaan bagi orang yang berilmu, sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran bahwa A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, hari ini kita akan masuk ke materi selanjutnya, yaitu tentang beriman kepada malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk poin-poin yang akan kita pelajari hari ini adalah yang pertama ada definisi iman kepada malaikat, yang kedua ada dalil yang berkaitan tentang malaikat, dan yang ketiga ada sifat dan perilaku malaikat, dan yang terakhir ada nama dan tugas malaikat. Jadi, malaikat adalah makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diciptakan dari cahaya, dan malaikat diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai utusannya untuk mengurusi berbagai urusan. Jadi, malaikat adalah makhluk Allah yang diciptakan dari cahaya, dan malaikat diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai utusannya untuk mengurusi berbagai urusan. Nah, kita masuk ke definisi iman kepada. Sedangkan iman kepada malaikat adalah percaya dan yakin kepada malaikat yang telah Allah ciptakan dari cahaya dan diutus untuk mengurusi berbagai urusan. Nah, sekarang Ibu akan membacakan dalil Al-Quran. Yang artinya, dan miliknya siapa yang di langit dan di bumi, dan malaikat-malaikat yang di sisinya tidak mempunyai rasa angkuh untuk menyembahnya dan tidak pula merasa letih. Jadi, anak-anak sekalian, kita sebagai umat Islam, walaupun ternyata kita tidak bisa melihat malaikat, walaupun malaikat itu adalah makhluk gaib yang tidak bisa kita lihat dan tidak pernah bertemu dengannya, kita sebagai umat Islam itu diwajibkan untuk mengimaninya. Kita diwajibkan percaya dan yakin bahwa malaikat itu ada. Oke, setelah materi yang kita tadi bahas bahwa definisi iman kepada malaikat, terus kita telah mengetahui tentang dalil Al-Quran yang berkaitan dengan malaikat. Nah, sekarang Ibu akan menjelaskan tentang sifat dan perilaku dari malaikat itu sendiri. Yang pertama yaitu ada malaikat selalu patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak pernah berbuat maksiat kepadanya. Yang kedua ada malaikat tidak pernah makan dan minum. Yang ketiga ada malaikat tidak memiliki jenis kelamin. Nah, sebenarnya perlu kita ketahui juga bahwa dalam Al-Quran itu tidak dijelaskan secara pasti ada berapa malaikat, tapi dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Anas bin Malik bahwa ketika Rasulullah SAW Isra Mi'raj dan beliau bertemu dengan Ibrahim alaihissalam yang sedang bersandar di Baitul Maqmur, di sana ada 70.000 malaikat. Jadi sebenarnya itu malaikat itu sangatlah banyak. Tapi dalam Al-Quran dan hadis yang dijelaskan di sana itu hanya ada 10 malaikat. Jadi ada 10 malaikat yang wajib kita ketahui. Tapi sebenarnya malaikat itu ada banyak sekali. Baik, sekarang kita masuk ke materi. Nah, sekarang kita akan mencoba menyebutkan tugas-tugas dari malaikat. Yang pertama ada malaikat Jibril, yaitu tugasnya menyampaikan wahyu. Yang kedua ada malaikat Mikail, tugasnya memberikan rezeki. Dan yang ketiga ada malaikat Israfil, tugasnya meniup trompet sangkakala. Yang keempat ada malaikat Izrail, tugasnya mencabut nyawa. Yang kelima ada Munkar dan malaikat Nankir, tugasnya menanyai di alam kubur. Dan yang ketujuh ada malaikat Rokib, tugasnya mencatat amal perbuatan baik. Dan yang kedelapan ada malaikat
malaikat atid. Tugasnya itu mencatat amal perbuatan buruk. Dan yang ke-9 ada malaikat malik, yaitu menjaga pintu neraka. Dan yang ke-10 ada malaikat ridwan, tugasnya menjaga pintu surga. Alhamdulillah, pembelajaran kita hari ini telah selesai. Jadi yang dapat disimpulkan dari pelajaran hari ini, yang pertama ada definisi iman kepada malaikat, yang kedua ada dalil yang berkaitan tentang malaikat, yang ketiga ada perilaku dan sifat malaikat, dan yang keempat ada nama dan tugas malaikat. Alhamdulillahirrahmanirrahim, pembelajaran hari ini telah selesai. Ibu berharap kalian semangat dan terus belajar dimanapun itu, tentunya dengan belajar dan semangat dan bahagia. Alhamdulillah, pembelajaran hari ini telah selesai. Nanti kita bertemu di materi selanjutnya ya. Alhamdulillah.